Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Bakhtiar. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas seputar dunia pesantren. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sering diderita oleh santri, sering dialami oleh anak pesantren, yang sangat mengganggu santri dalam belajar, dalam menghafal, dan aktivitas-aktivitas di pesantren. Dan penyakit ini sering atau kerap membuat santri ingin pulang terus, ya, karena tidak tahan dengan penyakit ini. Penyakit tersebut adalah penyakit gatal-gatal. Ya, gatal pada kulit merupakan suatu penyakit yang umumnya sering dialami oleh anak pesantren. Yang sebenarnya penyakit ini adalah gejala dari penyakit skabies atau kudis. Ya, penyakit kudis. Skabies atau kudis merupakan penyakit gatal yang terjadi, yang muncul akibat serangan hewan sejenis tungau, yang mana hewan ini sangat kecil, berukuran kecil, sehingga untuk melihat hewan ini maka harus menggunakan mikroskop, ya. Jadi saking kecilnya hewan ini sehingga tidak terlihat oleh mata kecuali dengan menggunakan alat bantu. Nah, hewan semacam tungau ini ketika sudah kawin maka jantannya akan mati. Adapun betinanya maka dia akan hidup, kemudian dia akan menggali, membuat terowongan di lapisan kulit kita sambil menyimpan dia punya telur. Nah, selama 1 bulan ya betinanya akan hidup, dan 3-5 hari telurnya akan menetas. Nah, tungau ketika sudah masuk dalam kita punya kulit maka akan menyebabkan gatal kurang lebih 24 jam. Ya. Jadi jangan heran kalau kalau kita sudah gatal, berarti tungau ini sudah, ya, hewan semacam tungau ini sudah masuk ke dalam lapisan kulit kita, sehingga itulah yang membuat kita gatal. Biasanya penyakit ini muncul atau ada di lingkungan yang mana lingkungan tersebut banyak orang atau padat penduduk, termasuk di pesantren, karena di pesantren lingkungannya banyak orang. Jadi ketika penyakit ini muncul maka biasanya cepat menular. Makanya ya pesantren harus terus menjaga kebersihan supaya penyakit ini tidak muncul. Nah, penyakit ini muncul akibat lingkungan yang kurang bersih. Kemudian yang kedua, penyakit ini muncul karena seseorang tidak memiliki kekebalan tubuh atau kekebalan tubuhnya lemah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karena stres. Ya, biasanya kalau pesantren orang kan banyak aturan-aturan, banyak disiplin-disiplin yang harus kita jalankan. Sehingga ketika seseorang atau santri stres, pusing, ya, maka kekebalan tubuhnya akan menurun. Nah, disitulah ya hewan sejenis tungau ini akan masuk, kemudian dia akan mudah terserang, ya, karena kekebalan tubuhnya menurun atau lemah. Ya, makanya pesantren ya harus bagaimana caranya agar supaya anak-anak ini atau santri-santri tidak stres. Buatlah aturan-aturan atau disiplin-disiplin yang mana santri senang ya menjalankan, sekalipun itu adalah hukuman, tetapi santri senang. Ya, sehingga tidak mudah pulang. Kemudian di sisi lain juga tidak mudah terkena penyakit kudis, ya, atau yang disebut dalam ilmu kedokteran adalah penyakit skabies. Ya, berdasarkan artikel yang pernah saya baca teman-teman, bahwa penyakit kudis ini menular melalui kontak fisik, berjabat tangan. Biasanya kalau di pesantren kan sering kita berjabat tangan dengan teman-teman kita. Kemudian yang kedua, bisa melalui pakaian-pakaian yang kita miliki. Makanya kalau kita punya pakaian, usahakan jangan dipinjamkan kepada orang lain, kecuali kita yakin bahwa
orang yang kita pinjami adalah bersih. Ya, apalagi kita punya handuk, ya, usahakan jangan dipinjamkan kepada orang lain untuk menghindari penularan penyakit ini. Itu berdasarkan artikel yang pernah saya baca. Ya. Nah, bagaimana caranya kita menghindari penyakit ini? Ini penting, ya, penting kita perhatikan baik-baik agar ketika kita mondok, yang mungkin belum mondok dan yang mungkin sudah mondok, ya bisa diperhatikan ini agar kita kemudian bisa menghindari penyakit ini. Yang pertama adalah lingkungan harus bersih. Di kapan melihat ya lingkungan kotor, ya dibersihkan segera. Kemudian yang kedua, jangan pinjamkan barang-barang kita kepada teman-teman kecuali memang mendesak, ya, dan kita yakini bahwa dia adalah orang yang bersih. Nah, ini terkait dengan pakaian-pakaian. Kecuali kalau seperti pulpen, ya, buku yang kita miliki, ya, tidak masalah. Ya, adapun pakaian-pakaian yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan seperti handuk, baju, sarung dan seterusnya, ya, saya sarankan hindari, ya, agar kita tidak terkena dengan penyakit ini. Kemudian yang ketiga adalah sering mengganti kita punya spray, ya, teratur setiap hari atau 2 hari sekali dan seterusnya, ya. Kemudian yang keempat adalah kasur kita dan bantal yang kita miliki usahakan dijemur setiap hari, ya, dibawa terik matahari. Kemudian hindari berjabat tangan dengan atau kontak fisik dengan orang yang terkena penyakit tersebut, ya. Hindari kontak fisik karena hal tersebut bisa menyebabkan penyakit itu cepat menular. Ya, sekira demikian ulasan kita pada kesempatan kali ini, penyebab kenapa anak santri sering gatal dan seterusnya. Kemudian kita sudah membahas apa itu penyakit ini, apa sebabnya. Kemudian kita juga sudah membahas apa solusinya. Jadi tinggal bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kami sampaikan. Kalau ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk ketenangan anak-anak kita yang mungkin anaknya sedang mondok di pesantren. Mudah-mudahan tenang di pondok, belajar, menghafal Al-Quran sehingga mereka tenang, tidak terkena oleh penyakit-penyakit, sehingga mereka sukses berada di pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.